Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Katania Safira. Saya berasal dari kelas 12-2 di SMA Negeri 109 Jakarta. Pada hari ini saya akan membahas mengenai sistem komputer. Sistem komputer adalah sebuah kumpulan dari perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain hingga akhirnya dia mengolah suatu data dan juga menghasilkan informasi dan atau bertukar informasi. Nah, biasanya sistem komputer itu terdiri dari hardware, software, dan juga brainware. Kalau hardware sendiri itu adalah perangkat elektronik atau perangkat keras. Nah, biasanya di sini ada perangkat input atau memasukkan, contohnya ada komputer, terus ada keyboard, ada mouse. Nah, kalau misalkan untuk perangkat olahnya itu kita bisa menggunakan atau proses kita bisa menggunakan RAM. Nah, kalau misalkan untuk output atau kayak mengeluarkan hasilnya itu kita bisa menggunakan printer dan juga proyektor. Nah, di sini kita akan membahas mengenai software sekarang. Nah, kalau software itu merupakan perangkat lunak nih, perbedaannya dengan hardware. Kalau perangkat lunak ini biasanya dia yang akan mengumpulkan suatu data-data di suatu elektronik dan juga menyimpan yang akhirnya akan diatur oleh komputer. Contohnya di sini ada sistem operasi. Sistem operasi itu biasanya kita menggunakan macOS. Terus kita juga bisa menggunakan Windows 8. Nah, kalau misalkan yang kedua itu ada program aplikasi. Kalau di software, program aplikasi itu biasanya yang akhirnya mengolah data, mengolah presentasi ataupun bisa juga desain grafis nih. Misalkan kita bisa ingin menggunakan Microsoft Word, Microsoft Excel, atau Photoshop dan lain banyak hal. Nah, yang ketiga itu ada yang namanya bahasa pemrograman. Kalau bahasa pemrograman sendiri itu adalah perangkat lunak bahasa yang digunakan suatu program untuk menerjemahkan instruksi-instruksi di sebuah tulisan dalam bahasa pemrograman ke bahasa mesin yang akhirnya nanti komputer bisa menerima dan memprosesnya. Nah, setelah itu kita akan membahas mengenai brainware. Apa itu brainware? Brainware itu adalah otak ataupun orang yang menggunakan atau mengoperasikan suatu perangkat komputer. Dia ini yang akhirnya akan menjelajahi sebuah hardware ataupun sebuah software. Di sini saya akan mengambil contoh programmer, terus ada administrator dan juga operator. Nah, setelah kita membahas ketiga itu, saya akan membahas mengenai single board komputer. Apa itu single board komputer? Single board komputer atau biasanya disingkat sebagai SBC itu adalah komputer yang dibangun pada sebuah papan sirkuit. Nah, biasanya itu menggunakan mikroprosesor, terus ada memori, ada slot input atau output, dan juga fitur lain-lainnya yang akhirnya bisa menjalankan fungsi dari sebuah komputer itu sendiri. Nah, biasanya nih setelah ada SBC tadi, single board komputer, ada juga yang namanya single board controller. Nah, perbedaannya adalah kalau single board controller sendiri itu yang akhirnya yang mempunyai microcontroller yang bisa menjadi sebuah otak untuk menggerakkan komputer yang tertanam pada sebuah chip. Nah, itu tuh yang biasanya yang menunjang kerja microcontroller. Sepertinya itu ada sirkuit input atau output, ada RAM, ROM, dan tempat penyimpanan data dan program lainnya deh yang dapat menunjang dari kerja integrated circuit atau bisa kita sebut IC. Nah, setelah itu kita bakal bahas hal yang kita tunggu-tunggu adalah Arduino. Nah, di kelas 12 ini kita sudah membahas yang namanya Arduino. Arduino itu apa sih? Nah, Arduino itu sebuah platform elektronik yang sangat mudah digunakan baik di sisi perangkat keras maupun perangkat lunaknya. Nah, kenapa sih? Karena dia itu berbasis yang namanya open source. Nah, Arduino ini berkembang dengan komunitas daring. Nah, papan Arduino inilah yang mampu membaca input dan akhirnya mengubahnya menjadi sebuah output. Di sini kita bisa mengambil contoh dari yang pernah saya praktikan sebelumnya, yaitu membuat yang namanya sirine ambulan. Nah, untuk membuat sirine ambulan sendiri itu kita bisa menggunakan komponen dari Arduino itu. Yang pertama adalah Arduino Uno, terus ada buzzer, ada yang namanya resistor, ada kabel jumper, terus ada LED untuk lampu kalau misalkan memang dibutuhkan, dan yang tidak lupa adalah programnya ya guys. Nah, untuk membuat program yang tadi sudah saya bilang itu membutuhkan yang namanya bahasa pemrograman. Nah, kalau misalkan bahasa pemrograman Arduino dengan bahasa pemrograman komputer lain itu seperti bahasa itu berbeda. Kenapa? Karena Arduino itu mempunyai pemrograman khusus yang biasanya kita sebut sebagai Arduino IDE. Nah, apa sih Arduino IDE? Arduino IDE atau Integrated Development and Development merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk mengembangkan dan juga memprogramkan microcontroller dari Arduino. Nah, seperti yang sudah disebutkan tadi ya, terus kita bisa nambah komponen lain nih. Komponennya bisa ditambah apa aja? Ada yang namanya breadboard, ada yang namanya baterai. Terus tergantung dari kebutuhan kalian sebenarnya apa aja. Terus kita juga bisa menggunakan LCD yang misalkan tulisan bergerak berjalan itu. Nah, itu kita bisa menggunakan Arduino. Nah, sebenarnya banyak ya Arduino itu nggak cuma ada Arduino Uno, tapi juga ada yang Nano, ada yang namanya Makro gitu guys. Nah, setelah ini kita akan bahas mengenai tambah juga ada juga namanya model sensor. Model sensor itu tergantung sih. Kita ingin menggunakan sensor untuk suhu bisa, ada juga sensor cahaya ada, terus sensor suara juga ada, dan juga sensor gerak gitu. Nah, kalau yang sudah kita pelajarin di kelas 12 itu
Untuk membuat Arduino kan secara praktik langsung itu kan memang belum bisa ya, tapi kita sudah menjalankannya dengan simulasi atau simulator. Nah, untuk simulator daring dari Arduino itu kita sudah menggunakan Tinkercad. Jadi fungsinya apa sih simulator ini? Dia itu bisa memperagakan sesuatu hal yang ingin kita ciptakan dengan bentuk yang sangat mirip dengan keadaan ataupun alat yang sesungguhnya. Misalkan ya, ada yang kita pakai itu Tinkercad. Nah, di Tinkercad ini kan ada 3 bagian, yang namanya sirkuit, terus ada juga 3D model ya kan, terus juga ada yang namanya kode blocks. Nah, tergantung kita ingin membuat apa di ketiga ini. Tuh. Dan ini tuh sangat mudah digunakan, terus tidak memungut biaya sama sekali, makanya para pelajar tuh lebih cenderung menggunakan Tinkercad yang bentuknya lucu-lucu, terus pokoknya banyak hal kita bisa buat dari situ. Nah, kalau misalkan di Tinkercad itu bentuknya kan memang seperti sedikit mirip agak kartun-kartun gitu ya. Nah, itu di situ bakal dibikin program bisa dalam bentuk yang balok-balok itu, kode blok balok itu, terus juga bisa dalam bentuk kode ataupun text box, text block. Nah, sini. Pokoknya dia bentuk teks programnya, terus ada juga yang kode blocks yang kotak-kotak. Tergantung kita ingin membuat program seperti apa dulu ya. Nah, kalau misalkan selain Tinkercad tuh ada apa aja? Yang kedua tuh yang kita pernah pelajari itu adalah Wokui. Wokui itu nggak beda jauh dengan Tinkercad, hanya saja mirip, tampilan Wokui sendiri itu lebih cenderung mirip dengan yang nyata, dengan kenyataan aslinya gitu. Jadi kalau misalkan itu aku lebih pilih ke Wokui sih, karena Wokui itu benar-benar kayak oh ternyata seperti ini aslinya, karena benar-benar yang lebih menyerupai dan juga lebih menggambarkan dengan hal yang kita temui di keadaan nyata gitu. Sebenarnya Tinkercad juga, tapi kalau Wokui lebih nyata. Terus juga ada yang luring. Kalau tadi kan daring, nah ini juga yang luring. Kalau luring itu kita bisa pakai Virtuonic, tapi aku belum pernah nyoba sih. Itu ada Virtuonic, ada Virtual Breadboard, ada Uno Ardusim. Mungkin next time kita bisa coba pelajarin itu ya. Oh no. Oke, ini mungkin next time kita bisa pelajarin itu. Oke, sekian aja. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf jika ada kekurangannya dan semoga ini bisa membantu kalian. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.